Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Malam hari ini lur, seperti biasa menjelang pagi atau menjelang sahur, aku mau tunjukin sama seduluranku, khususnya buat seduluranku yang belum tahu. Kalau yang udah tahu, ya bagus, semakin tahu semakin ingat. Banten, aku nggak perlu jelaskan lagi lah ya tentang Banten, karena aku bersyukur sekalipun aku dilahirkan di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Asahan. Sekarang banyak bertempat aku di Kabupaten Simalungun, jadi aku nggak perlu menceritakan tentang Banten karena banyak. Kalau kita buka di YouTube itu banyak kisah-kisah tentang Banten atau sejarah-sejarah tentang tanah Banten. Kakekku, ayahku asli orang Sunda, tepatnya Banten. Sekalipun aku dilahirkan di Sumatera Utara, yang aku bilang tadi, aku masih bersyukur dan aku tetap terus merasakan syukur. Nah, ini aku mau tunjukin ada berapa jenis golok. Nggak Banten kalau nggak golok, kira-kira gitu lur. Juga nggak golok kalau nggak Banten, kan kira-kira katanya gitu lur. Nah, ini salah satu golok Banten atau khas dari Banten, tepatnya Ciomas. Nah, ini dari Abah Duhari. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum seluruh keluarga besar yang ada di Ciloka dan di Ciomas khususnya. Salam hormatku buat seluruh para guru yang ada di Banten. Nah, ini lur, ini hadiah atau buah karya, buah tangan dari Abah Duhari, yaitu golok Ciomas yang udah sering dengar ya seduluran. Ini tampak luarnya, dan ini pernah aku mainkan, aku coba mainkan, sangat nyaman. Hanya aja tinggal kita aja ngendalikan diri. Artinya ngendalikan diri karena saking nyamannya kita kadang lupa bahwasanya ini bukan golok seperti bedok yang lainnya. Akhirnya aku diingatkan juga sama anakku, ayah jangan terlalu semangat. Nggak tahu ya, mungkin karena suges itu mungkin ya, maksudnya karena kita pegang golok dari asli tanah Banten langsung semangat atau moral naik gitu loh. Akhirnya alhamdulillah aku diingatkan, karena itu bukan golok bedok sembarang, kalau ke sobek nanti payah urusannya kata anakku lur. Jadi ya aku harus tetap ingat itu, dan aku terima kasih buat anakku yang sekarang lagi jalan-jalan dia di tanah Jawa Barat. Sehat terus ya anakku, kakak udah besar kok, pasti insya Allah kakak bisa jaga diri, amin. Ini lur, sekarang kita tengok bilahnya lur ya. Nah, kalau golok ya lur ya, kalau golok Ciomas ya begini. Ini pamor geblek, mohon maaf kalau agak bling dia karena aku pakai lampu. Nah, ini pamor geblek tuh, minyaknya masih basah dan sering keluar masuk, jadi dia seperti kayak gini, goresan gini ya lur. Nah, ini salah satu golok Ciomas atau salah satu khas dari tanah Banten. Ini golok yang sangat sudah melegenda, atau udah nggak perlu ditanyakan lagi bagaimana perjalanannya gitu, kisahnya atau sejarahnya. Ini kalau punggungnya seperti ini, ada ketandaan ini lur, tapak jalak yang semuanya punya makna dan arti, tapi aku takut salah nanti menjelaskannya. Nanti seduluran bisa searching atau nanti aku tampilkan cuplikan-cuplikan penjelasan tentang golok Ciomas ini. Nah, pamor konon kata ini pamor geblek, jadi dia nggak berurat, tapi kalau diperhatikan jelas gini, apalagi di siang hari masih kelihatan kok sulangkar buratannya itu lur. Dan aromanya gitu dibuka ya keluar sangat harum bagi yang menyenanginya. Bagi yang nggak menyenanginya ya katanya baunya atau aromanya sangar, katanya gitu katanya. Kalau aku tetap senang-senang aja ya lur. Nah, golok Banten yang kedua
Ini dari Banten juga lur, tapi bukan Ciomas, ini Sajira. Ini aku dapat dari Bang Nano atau Kang Nano, nanti linknya aku tampili. Jadi buat seduluranku yang senang dengan jenis tipe golok jawaraan, atau untuk ageman atau pegangan atau sorena dan jenis ukiran seperti ini, pesan aja nanti ke Bang Nono, itu spesialis golok Sajira. Belakangan ini aku perhatikan nih, ini ukirannya, ini ukiran Kang Awan Bima Bandung. Jelas ya lor, ini si Tumang, legenda Tangkuban Perahu. Kalau seduluran ingat dongeng kecil dulu atau mitologi atau apalah itu ya lor ya, atau Sang Kuryang kalau ingat lor. Ini Tumang ini kan simbol dari kesetiaan. Singkatnya konon, aku pun nggak menyaksikan, tapi kan mendengarkan kisahnya. Konon kan ada dewa dan dewi yang konon sebelum peradaban Islam ada di Nusantara kan gitu, dapat hukuman dari kahyangan, diturunkan di muka bumi sepasang dewa atau dewa dan dewi ya. Itu aja. Ukiran Tumang ini adalah menyimbolkan jati diri dari tentang kesetiaan, gitu aja, bukan munafik atau pengkhianat. Nah itu bangke itu kalau udah pengkhianat, dimanapun pengkhianat nggak punya tempat. Itu aja kalau menurut aku, prinsip aku lur. Buatlah apapun yang dianggap buruk, tapi jangan sesekali jadi pengkhianat. Itu aja kalau menurut aku lur, karena kesetiaan itu kan lebih utama ya. Kita tengok bilanya lur ya. Nah ini bilanya sama sulangkar juga lur. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau seduluranku yang hobi atau senang mengkoleksi atau merawat bilah atau golok-golok yang berbilah sulangkar dan sebagainya ya, seperti ini aku pesan sama Bang Nono. Nah ini bule, maksudnya kerbau bule, aksesoris juga kerbau bule, dan kayunya ini gali asem, jadi aku senang. Kalau pegang gali asem itu memang kelihatan beda sih lur, maksudnya rasanya itu saat di genggaman itu beda. Kalau ini tajam nih lur, yang tadi pun tajam. Nah ini halus sekali lur. Pernah aku coba ini, tapi rasanya sayang kalau untuk dimainkan atau gerak silat gitu ya. Ini untuk simpanan aku aja. Tapi kuuji lulus alhamdulillah dengan bambu kering tebal dan kayu kopi, juga kayu jambu klutuk. Kalau sini bilang jambu batu, sebelum tahu lah ya alat uletnya kayak mana. Yang udah kering lur, bukan yang jambu batu udah basah, bukan, yang udah kering. Nah ini lulus. Nah ini ya, ini ketajamannya sangat halus sekali. Ini juga golok asal dari Banten, bukan golok Banten itu banyak gitu yang aku tahu. Khusus daerah Banten aja banyak, apalagi daerah Jawa Barat, wah sangat banyak sekali jenis-jenisnya dan punya karakter cirinya masing-masing. Seperti ini tadi, Ciomas ini dan Sajira kan sudah terlihat beda lur, punya khasnya masing-masing. Nah dan untuk yang bertanya kenapa kainnya merah, ada yang pernah bertanya, Bang kenapa ya golok semua kainnya merah? Sebenarnya nggak semua, ada juga yang batik, ada yang biru, ada juga yang hitam, putih, dan ketepatan aku senang dengan warna merah gitu ya lur. Bukan berarti aku benci warna biru, warna favorit kan ada, tapi warna kesukaan yang sebatas kita senang, karena semua warna itu menurut aku baik. Kemudian Banten juga punya ini, nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin golok Banten, nggak buka saat gitu. Ini dari saat Banten, Kampung Petir ya kalau nggak salah, atau kalau salah ya mohon diarahkan ya lur. Nih kalau yang ini tanduk, nah full tanduk semua.
nih. Tapi ini nggak bisa dipegang karena ini runcing. Nah kalau ditarik gini dia nyucuk ke sini, jadi pegangnya gini aja, nggak bisa di yang kayak seperti yang tadi. Tapi ini jadi ciri atau karakter Banten sopalnya ini. Ini ukirannya wayang apa ini lur ya? Kalau seduluran yang tahu nanti dibantulah kami yang nggak tahu di kolom komen. Ini termasuk udah lama sama aku, dari channel Salam Budaya belum ada, ini sudah di rumahku. Ini full tanduk. Kita lihat bilanya lur. Nah jenis bila udah jelas ya lur ya, kopak rawing ya, berikaso, dan aromanya harum lur. Ini juga sulangkar tapi diraja atau berwapa. Nah, ada yang bilang diraja, ada yang bilang wapa. Ini bukan comas ya, ini bukan, ini dari seat. Ini ada tulisannya gitu. Nah, sulangkar ini di bawah ini kan garis sulangkarnya halus yang di bawah. Kalau yang lainnya wapa dan kelihatan kok lur. Nah kopak rawing atau kopak dawing ya, full tanduk berikaso nih. Nah cirinya juga di sini ada, kalau dari saat ini punggungnya ini dari bawah ini tebal, terus ke atas menipis dan mengecil. Nah ini jadi cirinya ini. Tuh kalau lihat dari samping ini lur, atau gini ya, tuh ini ya sedikit ada kemiripan dengan golok dari Cibatu. Tuh punggungnya ya, dan nggak ada tanda di sini, polos. Ini pernah aku coba mainkan dan rasanya ya sangat nyaman, sekalipun sedikit berat karena tanduk ya lur ya. Oke lur, berarti ada 3 jenis golok Banten. Oh kurang lengkap, lupa pura-puranya aku lur. Nih golok paling aku sayang, ini hadiah dari Kang Arif. Kang Arif itu udah seperti keluargaku ya, memang kita semua bersaudara sih lur. Tapi konon dari almarhum kakek aku dan terus ke ayahku selalu berpesan ke aku, karena dari aku kecil aku lama ikut kakekku lur, jadi lebih, kalau dihitung lebih lama, lebih banyak aku dulu tinggal sama kakek nenekku. Setelah masuk SD kelas berapa baru aku ikut orang tuaku, jadi aku banyak dapat pelajaran tentang tradisi, tentang pusaka, golok, keris dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak aku dapat dari kakek aku atau almarhum kakek aku. Buyutku itu asal Banten. Kemudian mereka, aku ceritakan panjang kali lu, nanti kalau ketemu aja lah kita ngobrol enak. Nah ini dari Bang Arif atau Kang Arif. Ini golok pakaiannya, dan ini masih ada kapasnya ini. Ini dari kayu tapi karena sudah sering dipakai jadi seperti tulang atau tanduk lur. Sebenarnya ini kayu. Ini kalau bilang seperti ini lur. Nah ini sulangkar tapi motifnya seperti ini. Tuh kelihatan ya lur ya. Tuh nanti aku zoom aja lah. Nah tuh kelihatan ya lur, dia memang tipis, uratnya itu tipis, maksudnya kecil, halus ya, bukan tipis tapi halus. Dan nggak begitu tajam karena lama nggak puasa lur. Waktu masih di ladang ini kupakai. Oh tajam juga masih lur, masih tajam alhamdulillah itu. Jadi ya memang ini kurawat. Jadi salah satu golok ini atau salah satu golok yang aku punya
inilah yang aku jadikan simbol persaudaraan-persaudaraan ke Kang Harip, karena pesan kakekku dan ayahku juga begitu. Hormati Baduy, hormati Banten, karena itu darahmu. Begitulah pesan amanah dari almarhum kakek aku, dan itu ku sampaikan juga ke anakku, sekalipun aku berjodoh dengan Boru Batak, maksudnya wanita Batak, artinya anakku kan mengalir darah Bataknya gitu, tapi tetap yang dari darahku, maksudnya ayahnya kan, itu tetap kuceritakan sejarah ini. Nih, ya Lur, contohnya seperti ini. Mungkin lebih kurang itu aja Lur. Aku nggak pandai sih untuk menjelaskannya, nanti cuplikan-cuplikannya aku tampilin. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat seluruh seduluranku dimanapun berada. Tanpa seduluran, channel ini nggak akan mungkin berkembang atau sampai sekarang ini ada. Karena dukungan seduluran lah, karena bantuan doa, karena semuanya dari seduluranku, makanya channel ini terus ada, dan aku selama ada waktu dan begini aku harus tetap ambil satu persatu gitu ya Lur ya. Salam hormatku buat seluruh seduluranku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tapi masih seginilah kemampuanku, insya Allah nanti ada rezeki-rezeki lagi, aku ambil lagi pusaka-pusaka atau senjata khas dari seduluran kita yang lainnya sampai ke Papua itu ya Lur ya. Tapi aku tidak maksudnya mengkotakkan, enggak gitu. Aku sayang juga, aku cinta, aku menghormati juga seluruh saudaraku yang ada di Malaysia, yang di mana, Filipina, Thailand atau dari negara mana kemarin. Pokoknya selama kita manusia kita saudara, itu ajalah prinsipku ya Lur ya. Karena setiap manusia pasti berbudaya ya, ingat, setiap manusia pasti berbudaya. Hanya yang bukan manusia yang nggak punya budaya juga tradisi. Jadi selama kita masih sadar kita itu manusia, jaga budaya biar terus ada, jaga tradisi biar terus lestari. Akhir kata dari aku, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.